Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Khairullah. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS saya yang telah saya kerjakan dalam mata kuliah Aljabar Linear yang didoseni oleh Ibu dosen Sarwati Rahayu ST MMSI. Oke, langsung aja ya ke videonya. Oke, ini untuk nomor 1. Kita lihat videonya. Pertanyaannya, tentukan panjang vektor. Rumus untuk menentukan panjang vektor itu sendiri adalah kurang lebih seperti ini. Jika dia vektor A, dia akar dari akar, lalu vektor A, vektor pertama dikuadratkan ditambah dengan vektor kedua dikuadratkan. Jadi di sini langsung aja kita coba di contoh nomor 1 ya. Untuk nomor 1, 2, dan 3 atau mungkin A, B, dan C. Nah, ini untuk contoh A, nilainya itu untuk A1-nya bisa dibilang dia min 2 dan 4 untuk A2-nya. Jadi untuk menjawabnya itu kurang lebih seperti ini. Akar min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Lalu di sini negatif 2 dikuadratkan kan 4, dan 4 dikuadratkan itu 16, lalu ditambahkan jadi akar 20. Lalu kita coba kecilkan akarnya. Jadi di sini ada 4 kali 5, lalu hasil akhirnya adalah 2 akar 5. Itu untuk nomor A atau nomor 1. Dan untuk nomor B atau nomor 2, di sini kita punya vektor negatif 6 sebagai A1 dan negatif 5 sebagai A2. Nah, di sini untuk perhitungannya yaitu negatif 6 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat akar, lalu negatif 6 kuadrat itu kan 36. Nah, ditambah negatif 5 kuadrat itu 25. Lalu dijumlahkan, lalu hasil akhirnya yaitu akar 61. Itu untuk nomor B. Dan untuk nomor C atau nomor 3, di sini kita punya vektor 0 dan negatif 4. Untuk jawabannya itu sendiri sama seperti nomor 1 dan 2, 0 sebagai A1 dan negatif 4 sebagai A2. Dan di sini 0 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat akar, lalu akar 0 ditambah 16 sama dengan akar dari 16 yaitu 4. Oke, lanjut. Oke, itu untuk nomor 1 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Ini untuk nomor 2, pertanyaannya yaitu hitunglah hasil perkalian silang antara dua vektor berikut. Nah, untuk menentukan perkalian silang, di sini kita bisa menghafal rumus ini. AY BZ kali BZ dikurangi AZ kurangi BY I ditambah AZ kali BX dikurangi AX ditambah BZ J, lalu ditambah AX kali BY dikurangi AY kali BX sama dengan kali K. Nah, kita coba langsung implement pada nomor 1 atau A ya. Di sini untuk nomor 1, A-nya itu kita langsung bawa aja deh. A-nya itu 3. Karena di sini I-nya 3, dia mewakili X, lalu Y-nya itu 0. Kenapa 0? Karena di sini J tidak memiliki nilai. Lalu Z-nya itu 1, karena Z itu mewakili K. Lalu B-nya, di sini bisa dilihat B-nya 5I ditambah 6J, atau bisa dibilang
untuk X-nya itu 5 dan Y-nya itu 6 dan untuk K-nya kan nggak ada di sini. Jadi kita bisa pakai 0. Lalu kita masukkan ke dalam rumus nih. AY kan di sini 0, BZ 0. Jadi 0 kali 0 dikurangi AZ 1 dikali BY 6 I. Lalu lanjut AZ 1 dikali BX 5 dikurangi AX 3 dikali BZ 0 J ditambah ditambah AX 3 dan BY 6 dikurangi AY 0 dikali BX 5 ini Kak, sorry tulisan saya jelek sekali. Oke Kak, nah ini bisa dihitung nih hasilnya. Oke, 0 kan 0 dikurangi negatif 1, jadi sama dengan negatif 1i. Terus untuk yang keduanya 5 kali 1 5, 3 kali 0 0 plus 5. Terus untuk yang 5J, untuk yang K-nya 3 kali 6 18, 0 kali 5 0, jadi 18 Kak. Ini untuk nomor 1. Begitupun yang nomor B atau nomor 2 di sini. Kita coba mapping satu-satu. AY 1 BZ 3 AZ 1 BY 2 I ditambah AZ 1 dikali BX 4 dikurangi AX 1 terus BZ 3 J tambah AX 1 kali BY 2 kurangi AY 1 kali BX 4. Oh ya, ini untuk hasil angkanya itu dari ini ya, dari nilai dari variabelnya. Kan di sini kan X itu mewakili I, Y itu mewakili J, K itu mewakili Z. Z itu mewakili K, sorry. Jadi bisa dilihat nih, ini kan nggak ada angkanya semua, jadi bisa bilang ini 1. Dan yang sebelah sininya ada 4, 2, 3. 4, 2, 3. Gitu. Lalu lanjut lagi. Lalu kita hitung di sini 1 kali 3 dikurangi 1 kurangi 3 1 kali 3 3 dikurangi 1 kali 2 I. Berarti kan 1. Jadi I. Di sini nomor selanjutnya 1 kali 4 4 dikurangi 1 kali 3 3. Jadi 4 kurangi 3 1, jadi J. Dan di sini 1 kali 2 2 dikurangi 1 kali 4 4. 2 kurangi 4 negatif 2. Lalu dikali K jadi min 2K, jadi hasilnya I ditambah J dikurangi 2K. Itu. Lalu untuk yang nomor C, di sini kita punya 2 I negatif
J plus 3K, lalu B-nya negatif I, dan negatif I, negatif 4J. Jadi bisa kita lihat di sini, bisa dibilang untuk value A-nya sendiri itu ada X-nya itu 2, Y-nya itu negatif 1, dan Z-nya itu 3. Dan untuk yang B-nya, X-nya itu negatif 1, terus Y-nya itu negatif 4, dan K-nya nggak ada, 0. Kita mapping nih satu-satu, kayak contoh sebelumnya, yang 1, 2. Di sini AY negatif 1, BZ 0. Lalu AZ 3 dikurangi 3, BY 4, negatif 4, negatif 4 I, tambah AZ 3 dikali BX negatif 1 dikurangi AX kali BZ J, ditambah AX 2 kali BY negatif 4 kurangi AY negatif 1 kali BX negatif 1. Kalau dihitung jadi negatif 1 kali 0, 0. Di sini 3 kali negatif 4, negatif 12. Ini negatif, jadi negatif ketemu negatif, jadi 12. Jadi 12I. Kedua, 3 dikali negatif 1, negatif 3. Dan dikurangi 2 kali 0, 0. Jadi di sini bisa dibilang negatif 3J. Ketiga, negatif 2 kali negatif 4, 8, negatif 8, dikurangi negatif 1 kali negatif 1, 1, negatif 1, jadi negatif 8, negatif 1, jadi negatif 9K. Jadi hasil akhirnya 12I dikurangi 3J kurangi 9K. Lanjut. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Lanjut. Di sini untuk nomor 3, perintahnya itu carilah U kali V. Rumus U kali V itu sendiri cukup mudah ya. Jadi misalkan di sini kita punya dua vektor, ibaratnya U dan V gitu kan. Tinggal dikalikan aja, misalkan U1 dikali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah dan seterusnya itu sampai UN kali VN. Nah, di sini kebetulan untuk soalnya untuk nomor 1 untuk yang A, U-nya itu 2, min 5 dan V-nya itu negatif 10, negatif 12. Oke, langsung aja untuk cara itu seperti yang tadi dijelaskan di awal dengan rumusnya. Jadi 2 dikali negatif 10 ditambah negatif 5 kali negatif 12. Jadi negatif 20 ditambah 60 sama dengan 40. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk yang B sama negatif 7 dikali 0 ditambah negatif 6 dikali negatif 2. Untuk hasilnya 0 ditambah 18. 12. Ini bukan 18 ya. 12. 12. Salah. Wait. Kita menarikan terlebih dahulu. Oke.
Oke, di sini 12 dan di sini 12. Oke, untuk 2 negatif 6 dikali negatif 2 kan 12. Oke, ini sorry agak jelek tulisannya. Nah, gini aja deh. Nah, mantap. Oke, lanjut. Nah, di sini kan ada 3 nih. Tinggal kita kalikan aja. Jadi negatif 1 dikali 10 tambah negatif 6 dikali negatif 4. Lalu di sini 7 dikali negatif 2. Untuk hasilnya lalu tinggal hitung saja. Negatif 1 dikali 10, negatif 10. Negatif 6 dikali negatif 4 sama dengan 24. Ditambah 7 dikali negatif 2, negatif 12. Jadi hasilnya negatif 10 ditambah negatif 14, negatif 24 ditambah 24, 0. Ini hasil akhirnya. Oke, lanjut. Oke, ini untuk nomor 3 selesai. Lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4, tentukan apakah U dan V membentuk sudut lancip atau sudut tumpul atau ortogonal. Nah, di sini sama seperti nomor 3 untuk menghitung sudutnya. Jadi sebenarnya untuk dari rumusnya itu kalau untuk menghitung atau menentukan derajatnya itu tidak sesederhana ini, ada langkah lebih jauhnya. Cuman ini kan hanya untuk menentukan apakah dia itu sudut lancip atau sudut tumpul atau sudut ortogonal. Dan di sini misalkan kita bisa lihat untuk sudut lancip itu jika U kali V lebih dari 0, sudut tumpul U kali V kurang dari 0, dan sudut ortogonal U kali V sama dengan 0. Nah, kita coba langsung lihat pada contoh A. Oke, contoh A kita kalikan seperti biasa. 5 dikali negatif 6 ditambah negatif 1 dikali 2 ditambah 3 dikali negatif 1. Nah, di sini ada negatif 30 ditambah negatif 2 ditambah negatif 3, dan hasilnya itu negatif 35. Karena U kali V kurang dari 0 atau minus negatif 5, jadi ini masuknya ke sudut tumpul. Oke, lanjut ke nomor 2 atau B, sorry. Di sini dia punya 3 lalu negatif 2 lalu negatif 1 lalu 0 lalu 3 kali 0. Nah, untuk hasil akhirnya jadi negatif 3 dikali negatif 2 negatif 6 ditambah 0 ditambah 0 itu sama dengan negatif 6. Karena U kali V sama dengan negatif 6 atau kurang dari 0, jadi ini bisa disebut sudut tumpul lagi. Dan untuk nomor C, di sini untuk nomor C bisa kita lihat 5 kali 0 lalu ditambah negatif 1 dikali 2 ditambah 3 kali negatif 6. Nah, lalu kita bisa hitung 0 itu dari 5 kali 0 ditambah negatif 1 dikali 2 negatif 2 tambah 3 dikali negatif 6 negatif 18. Jadi hasilnya negatif 2 negatif 18 negatif 20. Karena U kali V sama dengan negatif 20 atau kurang dari 0, jadi ini sama saja sudut tumpul, atau bisa dibilang hasil dari proses U kali V itu masuk ke sudut tumpul. Lanjut terakhir nomor 5. Nomor 5 cukup banyak ya. Jadi di sini pertanyaannya apakah yang dimaksud nilai eigen dan vektor eigen. Oke, kita stop sampai di situ dulu. Nilai eigen adalah nilai karakteristik dari suatu matriks berukuran n kali n. Sementara vektor eigen
adalah vektor kolom bukan 0 yang bila dikalikan dengan suatu matriks berukuran n kali n akan menghasilkan vektor lain yang memiliki nilai kelipatan dari vektor eigen itu sendiri. Oke, berdasarkan contoh di atas, mari kita coba contoh soalnya kali ya. Di sini kita punya matriks, berdasarkan penjelasan di atas, kita coba masuk ke contoh soalnya kali. Oke, di sini kita punya matriks A4, matriks A yaitu 2, 4, 3, 3. Nah, untuk menentukan nilai eigen, kita menggunakan rumus determinan A dikurangi lambda I. I-nya itu bisa dibilang matriks identitas ya, sama dengan 0. Oke, ini rumus persamaan karakteristik. Oke, coba kita masuk ke mencari A dikurangin lambda I itu sendiri. Nah, di sini A-nya matriks 2, 4, 3, 3. 2, 4, 3, 3 dikurangi lambda. Nah, ini matriks identitasnya 1, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, ini lalu mendapatkan hasil 2, 4, 3, 3 dikurangi lambda 0, 0, lambda. Oke, lanjut. Oke, di sini kita coba kurangi tadi kan hasilnya 2, 4, 3, 3 dikurangi lambda 0, 0, lambda. Jadi di sini 0, di sini ada lambda, jadi 2 dikurangi lambda, 4 dikurangi 0, 4 langsung. Terus di sini 3 kurangi 0, 0, 3 kurangi lambda. Lalu dicari determinannya nih. Masukin ke rumus awal tadi determinan. Ini lebih enak pakai. Lanjut. Coba kita pakai pulpen saja. Nah, di sini determinan 2 kurangi lambda 4, 3, 3 kurangi lambda. Nah, di sini kita dapat perkalian 2 kali 2 negatif lambda dikali 3 negatif lambda dikurangi 3 kali 4, 3 kali 4. Nah, kita dapat persamaan 6, 2 kali 2 dikurangi 2 lambda, 2 lambda dikurangi dikurangi 3 lambda, 3 lambda ditambah lambda kuadrat dikurangi negatif 12 dan memiliki hasil akhir lambda kuadrat dikurangi 5, lambda dikurangi 6. Ini kita bisa bagi lambdanya itu mendapatkan 2 nilai, yaitu lambda ditambah 1 dan lambda dikurang 6, atau hasil akhirnya itu lambda negatif 1 dan lambda sama dengan 6. Karena ini kan pindah posisi, ruasnya ke kanan jadi dia negatif, ini pindah posisi juga jadi positif. Nah, ini hasil akhirnya. Untuk lambdanya kita sudah dapat nih. Lambda pertama itu negatif 1 dan lambda kedua itu 6. Nah, lanjut kita mencari vektor eigennya. Untuk mencari vektor eigen kita menggunakan rumus A negatif lambda identitas terus vektornya sama dengan 0. Nah, di sini kita kan sudah mendapatkan
nilai ininya lambda A matriks A dikurangi lambda identitas sama dengan ini, dan itu tinggal ditambahkan 1 dan V2 sama dengan 0. Nah, kita coba satu-satu lambdanya. Kan kita sudah punya 2 lambda nih, kita coba masukkan nilai lambdanya satu-satu. Di sini kita coba masukkan yang negatif 1 terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang negatif 1 terlebih dahulu, di sini 2 dikurangi negatif 1, 4, 3 dikurangi negatif 1, vektor 1, vektor 2, dengan 0. Dan hasil akhirnya itu untuk matriksnya 3, 4, 3, 4, vektor 1, vektor 2, sama dengan 0. Oke. Masuk ke sistem OBE-nya, sorry. Nah, kita coba masukkan ke sistem OBE ya. Jadi 3, 4, 3, 4, 0, 0. Itu kita coba jadikan 1, 3-nya itu dengan cara bagaimana sih dibagi 3. Jadi 3 dibagi 3, 1, 4 dibagi 3, 4 per 3, 0 dibagi 3, 0. Lalu di sini yang kedua lanjut, kita ingin mengubah 3 ini menjadi 0. Gimana sih caranya? Dengan cara baris 2 dikurangi 3B, 3 baris 1. Nah, di sini misalkan kita ambil contoh 3 baris 2, 3 dikurangi 3 baris 1, 3, jadi 0. Yang kedua 4 terus dikurangi 3 negatif 3 kali 4 per 3, 4 per 3 kali 3 itu sama dengan negatif 4, sama dengan 4, dan B baris 2-nya itu 4, jadi 4 dikurangi negatif 4 itu 0, dan ini sama saja 0 dikali dikurangi 3 kali 0, 0, 0, jadi di sini 0 tetap. Nah, jadi berdasarkan hasil di atas diperoleh untuk 1 ini mewakili V1 ya, dan 4 per 3 mewakili V2, jadi bisa dibilang V1 ditambah 4 per 3 V2 sama dengan 0. Jadi misalkan di sini, atau disederhanakan sama aja gini lah, V1 sama dengan negatif 4 per 3 V2. Nah, oke. Di sini misalkan kita V2-nya itu negatif 3. Nah, jadi bisa bilang kita tinggal cari V1-nya kan. Di V1 sama dengan min 4 per 3 dikali, ini kan kita udah punya negatif 3, jadi min 3 kita coret, jadi punya min 1 dikali 4, min 4 sama dengan 4. Jadi bisa dibilang untuk hasil vektor dari lambda min 1 adalah 4 dan 3. Lanjut ke yang mencari vektor menggunakan lambda 6. Oke, sama persis caranya, kita masukkan dulu angkanya. Jadi 2 dikurangi 6, 4, 3 dikurangi 6. V1, V2 sama dengan 0. Negatif 4, 3, negatif 3, V1, V2 sama dengan 0. Masukkan ke sistem OBE. Negatif 4, 3, negatif 3, 0, 0, terus lanjut untuk mengubah negatif 4 menjadi 1 itu berarti dibagi negatif 4. Di sini kita hitung negatif 4 dibagi negatif 4, 1, negatif 4 dibagi negatif 4, negatif 1, 0 dibagi negatif 4, 0. Lalu di sini untuk mengubah
3 ini menjadi 0, itu menggunakan rumus B2 dikurangi 3 kali B1. Jadi bisa dibilang ini 3, B2-nya 3 dikurangi, ya benar, 3 dikurangi 3 dikali 1, 3, jadi sama dengan 0. Terus B2 negatif 3 dikurangi negatif 3 dikali negatif 1 plus 3, jadi negatif 3 plus 3 sama 0 juga. Dan untuk yang 0 tinggal dimasukin saja, sama aja 0 dikurangi 3 kali 0, 0, terus jumlahkan hasil akhirnya 0. Dari sini kita mempunyai hasil akhir dari sistem OBE itu 1 negatif 1. Berarti bisa dibilang V1 negatif V2 sama dengan 0, atau bisa dibilang kan negatif 2 pindah ke kanan, jadi sama saja V1 sama dengan V2. Jadi misalkan di sini saya menganggap V1 itu 1, maka V2 itu 1 juga. Jadi hasil vektor dari lambda 6 adalah 1 dan 1. Coba kita periksa ya. Untuk mengeceknya itu dengan rumus ini. Matriks A vektor sama dengan lambda vektor. Nah, di sini kita cek dulu nih untuk yang lambda negatif 1 dan vektornya 4 negatif 3. Nah, di sini kan matriksnya kan 2, 4, 3, 3, 4, negatif 3 sama dengan negatif 1, 4, negatif 3, ini vektornya, negatif 1 lambdanya. Oke, coba kita hitung ya. 2 kali 4, 8. 4 kali negatif 3, 12. Jadi bisa bilang 8 kurangi negatif 12, negatif 4. Nah, di sini 1 kali 4, negatif 4. Benar ya? Dan coba yang bawah, 3 kali 4, 12. 3 kali negatif 3, 9. Lalu 12 dikurangi 9, hasilnya 3. Nah, di sini negatif 1 dikali negatif 3 sama dengan 3. Jadi sini udah benar ya, sama. Berarti untuk yang lambda negatif 1 terbukti benar. Oke, lanjut ke yang lambda negatif, yang lambda 6 dan vektornya itu 1, 1. Nah, di sini kita masukkan matriks A tadi 2, 4, 3, 3, terus vektornya 1, 1, dan lambdanya 6, dan vektornya lagi 1, 1. Nah, di sini kita coba hitung ya, 2 kali 1, 2, 4 kali 1, 6, 6 kali 1, 6, berarti ini terbukti untuk baris satunya. Lalu lanjut, 3 kali 1, 3, 3 kali 1, 3, ditambah 6, 6 kali 1, 6, benar. Untuk yang baris 2-nya. Nah, berarti ini sama saja yang baris 1 dan baris 2 terbukti ya. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, itu penjelasannya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk teman-teman misalkan ingin melihat hasil pekerjaan saya, mungkin saya akan taruh hasil scan kamera di kolom deskripsi ya. See you. Bye. Assalamualaikum.